Namo Buddhaya. Halo, jumpa lagi dengan Bunda Memki. Sudah siap belajar matematika bersama Bunda? Hari ini Bunda akan membahas materi satuan dalam kecepatan, yaitu satuan waktu. Tugas kalian adalah menyimak baik-baik video berikut ini. Satuan dalam kecepatan. Satuan dalam kecepatan terdiri atas satuan waktu, satuan jarak, dan satuan kecepatan. Satuan waktu. Satuan waktu dibagi menjadi satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan yang tidak baku misalnya jam pasir, posisi matahari, kata sebentar, kata lama, kata lusa, esok, dan masih banyak satuan tidak baku lainnya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Satuan baku yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari contohnya satuan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan lain-lain. Satuan waktu yang pertama yaitu 1 menit sama dengan 60 detik. Sama dengan 60 per 1 detik. Maka 1 detik adalah kebalikan dari 1 menit, yaitu 1 per 60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Sama dengan 60 per 1 menit. Maka 1 menit adalah kebalikan dari 1 jam, yaitu 1 per 60 jam. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Sama dengan 3.600 per 1 detik. Maka 1 detik adalah kebalikan dari 1 jam, yaitu 1 per 3.600 jam. Simak soal berikut. Pak Surya berangkat menuju Banjarmasin dengan bis umum. Perjalanan dari Samarinda ke Balikpapan ditempuh selama 2 jam 15 menit. Perjalanan dari Balikpapan ke Banjarmasin 9 jam 50 menit. Dalam perjalanan bis berhenti untuk istirahat selama 30 menit. Tentukan lama perjalanan Pak Surya. Yang B, jika Pak Surya berangkat pukul 7 pagi, tentukan waktu tiba Pak Surya. Dari Samarinda ke Balikpapan ditempuh selama 2 jam 15 menit. Balikpapan ke Banjarmasin ditempuh selama 9 jam 50 menit. Dan berhenti untuk istirahat selama 30 menit. Maka total waktu perjalanan adalah 2 jam ditambah 9 jam adalah 11 jam, 15 menit ditambah 50 menit ditambah 30 menit adalah 95 menit. 95 menit adalah 60 menit ditambah 35 menit, artinya 95 menit adalah 1 jam 35 menit. Maka total waktu perjalanan adalah 11 jam ditambah 1 jam 35 menit. Total waktu menjadi 12 jam 35 menit. Waktu tiba Pak Surya adalah jika berangkat pukul 7, kita jumlahkan dengan lama perjalanan, yaitu jam 7 ditambah 12 jam 35 menit. 7 ditambah 12 menjadi 19, lalu menitnya 35 menit. Maka waktu tiba Pak Surya adalah pukul 19 lebih 35 menit atau pukul 7.35 menit malam. Soal berikutnya.
Gilang berangkat ke sekolah pukul 6.45 menit. Gilang tiba di sekolah pukul 7:10 menit. Berapa lama perjalanan Gilang dari rumah ke sekolah? Lama atau selang waktu adalah waktu akhir dikurang waktu awal. Waktu akhir adalah waktu tiba di sekolah, yaitu pukul 7:10, artinya 7 jam 10 menit. Waktu awal atau waktu berangkat adalah 6.45, artinya 6 jam 45 menit. Maka, lama atau selang waktu perjalanan kita kurangkan. Di sini 10 tidak bisa dikurang dengan 45, maka 10 pinjam dengan 7. Jadi 7 menjadi 6 dan 10 ditambahkan 1 jam, artinya 10 menit ditambah 60 menit menjadi 70 menit. Maka lama perjalanan atau selang waktu adalah 70 menit dikurang 45 menit, 6 jam dikurang 6 jam. Hasilnya adalah 25 menit. Perhatikan soal berikut. 2 menit sama dengan berapa detik? Artinya 2 dikali 60 detik. Hasilnya adalah 120 detik. Soal berikutnya, 40 detik sama dengan berapa menit? Kita ketahui bahwa 1 detik adalah 1/60 menit. Maka 40 dikali 1/60 menit. Jika dijadikan pecahan menjadi 40/1 dikali 1/60 menit. Hasilnya 40/60 kita sederhanakan dibagi 20 menjadi 2/3 menit. Soal berikutnya, 1/3 jam berapa menit? 1/3 kita kalikan 60/1 menit. Hasilnya adalah 60/3, kita sederhanakan dibagi 3 menjadi 20 menit. Soal berikutnya, 10 menit berapa jam? 1 menit sama dengan 1/60 jam, maka 10/1 dikali 1/60 jam. Hasilnya 10/60 kita sederhanakan dibagi 10 menjadi 1/6 jam. Yang terakhir, 35 detik sama dengan titik-titik jam. 1 detik adalah 1/3600 jam. Maka 36/1 dikali 1/3600 jam. Kita sederhanakan dengan membagi 36 menjadi 100, 36 menjadi 1. Jadi hasilnya adalah 1/100 jam. Apa kalian sudah paham? Jika kalian belum paham, kalian dapat bertanya kepada Bunda melalui telepon atau WA. Sampai ketemu pada video pembelajaran Bunda selanjutnya. Namo Buddhaya.